Halo anak-anak, salam jumpa. Senang sekali Paman Sam bisa menemani kalian semua, tentunya di acara yang inspiratif. Acara apa? Acara anak kreatif. Anak kreatif ini Paman Sam selalu hadir menemani anak-anak dan selalu semangat, karena anak-anak juga semangat sekali menanti Paman Sam di acara anak kreatif ini. Nah, beberapa waktu yang lalu anak-anak, beberapa episode yang lalu, Paman Sam sudah memberikan satu pengetahuan tentang bagaimana cara membaca cerita, bagaimana cara membaca dongengan. Nanti lain kali bagaimana cara membaca puisi. Tentu akan menarik bagi anak-anak, karena anak-anak tentu sering mendengar, sering menjumpai lomba-lomba baca puisi. Nanti Paman Sam akan memberikan bagaimana cara membaca puisi. Tetapi episode-episode ini Paman Sam masih tetap membaca cerita, membaca dongeng. Tentunya dongeng apa? Masih ingat? Dongeng fabel ya. Dongeng fabel adalah dongeng perumpamaan binatang. Dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, Paman Sam beberapa waktu yang lalu juga belum memberikan karya-karya kreatif. Kalau episode yang lalu, Paman Sam sudah memberikan karya kreatif sedikit saja. Nanti Paman Sam juga di episode yang akan datang memberikan karya-karya kreatif yang baru, yang kebanyakan akan berhubungan dengan musik. Karya kreatif yang berhubungan dengan bunyi-bunyian. Tentunya ini sangat menarik sekali. Wah, ternyata program Paman Sam di acara anak kreatif ini ke depan sudah bisa dibayangkan, sudah banyak yang menarik. Nah, tentu anak-anak harus tetap setia di anak kreatif ini. Nah, kali ini Paman Sam, nah ini lagi-lagi ya, Paman Sam biasanya jalan-jalan ke pasar loak, ke pasar tradisional. Nah, di sana anak-anak biasanya ada penjual buku-buku bekas. Nah, buku-buku bekas itu ya macam-macam isinya. Isinya ya ada majalah, ada buku pengetahuan, ada buku cerita, ada buku gambar, macam-macam di buku-buku bekas. Kalau di Malang ada juga buku-buku bekas. Nah, tetapi Paman Sam ini kebetulan waktu jalan-jalan di Pasar Comboran anak-anak. Pasar Comboran di Malang itu di tepi rel kereta api gitu. Di sebelah selatan Pasar Besar Malang. Nah, saat Paman Sam jalan-jalan di Pasar Comboran, di Pasar Loak, nah di sana pasarnya memang pasar loak anak-anak. Pasar loak menjual mulai alat-alat elektro, alat-alat sepeda motor, alat-alat pertanian, alat-alat dapur, semua bekas. Nah, Paman Sam nemu salah satu kios yang menjual buku-buku bekas. Akhirnya Paman Sam tertarik dengan satu buku yang sudah kumal ini anak-anak. Sudah kumal ini rupanya sama yang punya atau sama yang jualan kehujanan, karena ini mungkin musim hujan, jadi ini sudah kumal begini. Ini rupanya hujan. Ini Paman Sam dapatkan, ini kelet anak-anak. Ini kelet karena basah itu kelet. Nah, ini Paman Sam buka satu-satu. Tetapi walaupun bukunya jelek, bukunya dapat di pasar loak, pasar rombengan, barang-barang bekas, tetapi kalau kita melihat isinya dan membaca isinya, ternyata buku itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Itulah sebabnya anak-anak kalau punya buku disimpan baik-baik.
siapa tahu besok anak-anak kalau sudah dewasa, sudah SMA, sudah di perguruan tinggi, ternyata buku itu berlaku. Nah, Paman Sam nemu buku ini. Ya, sebelum Paman Sam mendongeng bercerita, Paman Sam ceritakan dulu kisah bagaimana Paman Sam mendapatkan buku yang sudah kumal ini tadi di pasar Jomboran, di pasar Rombeng, nah gitu. Nah, ini rupanya terjemahan anak-anak. Terjemahan dari karya asing. Nah, ini yang membuat, yang bercerita saja ini Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, ya mungkin bacanya begitu, tapi yang jelas ini adalah orang Prancis. Nah, orang Prancis ini membuat satu dongengan fabel, dongengan perumpamaan tentang binatang. Nah, Paman Sam membuat satu kesimpulan, berarti fabel yang berkembang di Indonesia itu adalah berasal dari Eropa. Nah, ini saja, ini tahun berapa anak-anak? Ini tahun 1800-an. Ini tahun 1800-an ini. Ini hilang, tahun-tahunnya hilang ini. Nah, ini ada pengantarnya sudah morat-marit. Oh, ini. Oh, ada pengaruh dari Yunani juga. Oh, putra mahkota Perancis. Wah, ini tahunnya, sebentar ya Paman Sam cari tahunnya. Tahunnya tahun berapa ya? Sebentar saya cari. Oh, tahunnya memang tahun 1800-an anak-anak. Nah, ini tahun 1800-an ini. Wah, ini sebentar, ini ada sepatah kata. Iya benar, tahun 1800-an. Wah, jadi nah ini kebetulan ada sejarah fabel anak-anak. Nah, ini pengetahuan baru bagi anak-anak ya, sejarah fabel. Oh, tapi ini disadur di Jakarta pada tahun 1953. Tetapi karya-karya fabel ini sebetulnya sudah abad 18. Mulai dari abad 18 dalam kumpulan kuno asli waktu itu berbahasa Sanskerta yang terkenal di Eropa anak-anak. Nah, kemudian diterjemahkan oleh beberapa orang, diterjemahkan banyak sekali sampai tiba di Indonesia, diterjemahkan di Indonesia, disadur di Indonesia, di Jakarta pada tahun 1953. Wah, ternyata menarik anak-anak, fabel ini ternyata terinspirasi dari cerita-cerita Yunani kuno. Wah, ternyata baik, ini dari India juga pengaruhnya. Baik, anak-anak, Paman Sam akan nanti membacakan isinya fabel ini. Banyak, ini judulnya 1001 fabel, jadi 1001 judul. Tetapi Paman akan pilih nanti. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Nah, tadi di segmen tadi Paman Sam sudah menceritakan bagaimana Paman Sam mendapatkan buku cerita di Pasar Loak, juga sedikit cuplikan sejarah daripada fabel. Fabel adalah dongeng perumpamaan binatang. Nah, di dalamnya anak-anak, setelah Paman Sam buka-buka, ternyata memang dongeng saja, tetapi rupanya dongeng ini tidak disusun secara prosa, tidak disusun berbentuk cerita, tetapi disusun berbaris-baris, nyaris seperti puisi, seperti sajak. Jadi
Ini satu bait Paman Sam bacakan ya, satu bait Paman. Ini Paman Sam akan mencari judul Kancil dan Kambing. Nah, Kancil dan Kambing. Wah, kalau kita melihat judulnya anak-anak, berarti pada abad dulu, abad 18, bahkan abad 15 atau 14 atau 13, mungkin abad ke-6 juga, itu sudah ada cerita-cerita tentang kambing dan kancil. Kancil dan kambing. Binatang-binatang menjadi inspirasi seorang pengarang untuk menceritakan sesuatu, menceritakan dongeng ataupun menceritakan cerita anak-anak. Nah, sekarang kancil dan kambing. Nah, ini saya bacakan, Paman Sam bacakan. Sekali peristiwa, kancil meluntang lantung bersama kambing yang tanduknya merentang panjang. Nah, melihat kata-kata dalam kalimat ini anak-anak, sudah jelas bahwa pemilihan katanya, diksinya itu serupa syair, serupa puisi. Coba dengarkan, saya Paman Sam ulangi. Sekali peristiwa, kancil meluntang lantung bersama kambing yang tanduknya merentang panjang. Tidak biasanya seperti prosa. Mungkin kalau ini prosa bisa diganti tulisannya, sekali peristiwa, kancil berjalan hilir mudik tanpa pekerjaan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Mungkin begitu kalau ini berbentuk prosa. Tetapi ini sangat singkat tetapi padat. Sekali peristiwa, kancil meluntang lantung bersama kambing yang tanduknya merentang panjang. Nah, Paman Sam awali ceritanya. Sekali peristiwa, kancil meluntang lantung bersama kambing yang tanduknya merentang panjang, namun otaknya cuma seujung hidung. Nah, ini anak-anak, kambing yang diceritakan di dongeng ini, bahwa kambing yang tanduknya panjang, merentang panjang, menggapai langit, barangkali begitu. Tapi otaknya tidak sepanjang tanduknya, cuma seujung hidungnya. Nah, ujung hidungnya kambing kan tidak mancung, itu hanya seujungnya saja. Artinya apa anak-anak? Kepandaiannya, kepintarannya tidak setinggi tanduknya. Kepintarannya hanya seujung hidung, seujung hidung. Namun otaknya cuma seujung hidung. Setelah haus sebab melancong lenggak-lenggok. Wah, ini tulisannya sudah hampir kabur anak-anak, memang buku sudah kena hujan ini. Mereka turun ke sumur yang bukan tak dangkal. Wah, ini seekor kambing ini setelah berkelana, berjalan ke sana kemari tanpa tujuan, ternyata ngelak anak-anak, haus, kekeselan, kelelahan, maka dia ingin segera minum. Didapatilah sebuah sumur. Nah, sumurnya tidak dangkal anak-anak, sumurnya dalam sekali. Akhirnya si kambing turun ke sumur untuk mengusir rangsangan kerongkongannya, karena kerongkongannya sudah kering, ngemelak nemen, haus sekali. Begitu ada sumur yang ada airnya, si kambing sudah tidak berpikir lagi, dia langsung turun minum air yang ada di dalam sumur. Kenapa si kambing begitu saja turun ketika melihat ada air, turun ke sumur? Kenapa demikian? Ya, karena itu tadi anak-anak, otaknya hanya seujung hidungnya, tidak setinggi sepanjang tanduknya. Jadi tanpa berpikir, otaknya kecil, tidak bisa berpikir, tidak mau berpikir panjang, tidak mau
berpikir akibat yang dilakukan. Pokoknya ada sumur pas ngelak yo nyemplung, ada makanan pas lapar ya langsung dimakan, tidak ada pertimbangan, tidak ada dipikir dulu. Terus langsung dia nyemplung. Habis itu berkatalah kancil. Kancil akhirnya memanggil si kambing, karena tiba-tiba kambing begitu saja turun ke sumur itu tadi. Kancil berteriak, bagaimana akal supaya keluar dari terowongan ini? Kancil begitu. Waduh, bagaimana ya? Tiba-tiba kebingungan semua. Si kancil dan si kambing sudah berada di bawah sumur. Si kancil juga demikian, ikut-ikut saja dengan si kambing. Begitu si kambing turun ke sumur, kancil ya ikut sumur. Tetapi setelah dibawa anak-anak, barulah mereka berpikir. Si kancil berkata, bagaimana ya cara supaya keluar dari ini terowongan? Dalam buku ini ditulis akal anak-anak, bukan bagaimana cara bagaimana berpikir, bagaimana cara berpikir, cara keluar dari terowongan ini. Terus dilanjutkan omong-omongan, minum-minum boleh, tapi kita harus menerobos. Pancangkan kakimu ke tembok dan julangkan tandukmu. Ini mulai berpikir anak-anak, mulai berpikir bagaimana cara keluar dari sumur. Si kancil nyuruh si kambing untuk memancangkan tanduknya yang panjang dan kakinya yang depan untuk melonjak ke atas. Nah, apakah mereka bisa keluar dari sumur itu? Jangan kemana-mana, tetap saja di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Paman Sam lanjutkan ya ceritanya. Ini Paman Sam agak kebingungan anak-anak. Ternyata benar juga Paman Sam yang katakan tadi. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya tidak seperti prosa, tapi kata-katanya seperti puisi. Padat sekali, singkat, tetapi harus perlu pemikiran, perlu pemaknaan yang lebih dalam. Nah, sehingga Paman Sam ketika membaca satu kalimat ke kalimat yang lain perlu berhenti sejenak untuk membayangkan, untuk menerjemahkan, untuk menceritakan ulang. Nah, itulah cara-cara membaca puisi ya. Ternyata Paman Sam sanggup episode ke depan, ternyata sekarang kita sudah menemukan bentuk-bentuk puisi. Wah, kebetulan sekali anak-anak, ini beruntung sekali kalian sudah bisa berhadapan dengan bagaimana cara membaca puisi. Wah, cara membaca puisi macam-macam. Cara membaca puisi dalam hati, atau cara membaca puisi deklamasi, atau membaca puisi di panggung, di acara sastra, mungkin begitu, di depan kelas misalnya. Beda-beda, nanti itu di episode-episode yang akan datang. Nah, Paman Sam melanjutkan. Kancil dan kambing tadi sudah di dalam sumur. Sudah di dalam sumur, mereka juga berpikir bagaimana cara keluar. Nah, si kancil menyuruh si kambing untuk memanjatkan kakinya yang ke depan, menancap di dinding sumur, sementara tanduknya yang panjang menjulang ke atas. Nah, di sini Paman lanjutkan bacanya ya. Pancangkan kakimu ke tembok dan julangkan tandukmu. Ke tembok maksudnya di dinding sumur anak-anak. Itu sambung menyambung sehingga dapat aku lolos
dengan memanjatnya berpijak pada punggungmu, tidak di atas. Aku tolong kau naik, maka bereslah semua dengan baik. Waduh, ternyata juga menjadi masalah anak-anak kalau si kambing memanjatkan kakinya ke dinding sumur, kemudian si kancil memanjat punggungnya, terus naik ke kepalanya, barulah si kancil bisa meloncat. Tapi bagaimana dengan si kambing? Kambing sudah tidak ada pijakannya. Nah, ini akhirnya menjadi masalah anak-anak. Akhirnya menjadi masalah. Berkatalah si kambing, demi jenggotku, kata kambing, wajib kupuji siapa yang bijak seperti kau ini. Seencer-encer otakku, akal yang begini takkan ku capai seekor diri. Itu ku akui. Nah, akhirnya si kambing mempunyai pemikiran seperti itu. Wow, ya. Kalau begitu, ayo sekarang saya akan memancangkan kaki saya ke dinding. Cepat, naiklah ke punggungku. Kelinci, si kancil akhirnya naik ke punggung, meloncat ke atas. Lepaslah si kancil dari lubang sumur. Tapi bagaimana dengan si kambing? Waduh, kambing ternyata tole-tole anak-anak, melihat ke atas terlalu tinggi, sementara dia tidak bisa meloncat, tidak ada pijakan untuk meloncat. Akhirnya berteriaklah si kambing kepada si kancil, "Hei kancil, bagaimana? Kamu sudah selamat di permukaan, sementara aku masih tertinggal di dalam sumur. Bagaimana aku naik? Ya, coba aku cari sebuah ranting, nanti akan aku tarik dengan ranting pohon yang kering." Nah, katanya si kancil begitu. Akhirnya si kancil mencari ranting anak-anak. Akhirnya si kancil mencari ranting. Lama sekali tidak datang-datang, si kambing sudah gelisah. Waduh, kemana ini? Jangan-jangan si kancil berbohong. Jangan-jangan dia tidak kembali, lalu meninggalkan aku di dalam sumur. Katanya begitu. Wah, si kambing gelisah. Waduh, bagaimana ini? Hampir menjelang senja, nak. Hampir menjelang senja. Matahari di ufuk barat sudah merah saga di langit. Si kancil baru datang. "Hei kambing, maafkan aku mencari ranting sulit sekali. Ini aku baru mendapatkan ranting, tetapi rantingnya sudah kering dan kayaknya ranting ini mudah patah. Itulah sebabnya hati-hati kalau memanjat ranting ini. Ya sudah, cepat lemparkan ke dalam." Nah, katanya si kambing begitu. Iya. Si kambing akhirnya melihat si kancil di atas melemparkan ranting. Wah, ditangkaplah oleh si kambing. Tapi benar ternyata anak-anak, ranting itu begitu sampai di bawah ternyata patah. Ranting yang semula panjang dan bisa untuk memanjat keluar, akhirnya menjadi pendek lagi, patah menjadi dua. Wah, bagaimana ini? Si kancil bingung. Waduh, bagaimana ini? Ya sudah, aku cari lagi. Akhirnya cari lagi, dapatlah ranting yang agak basah, tidak kering. Akhirnya dimasukkan. Dimasukkan. Barulah saat itu si kambing bisa naik. Tetapi agak kesulitan memanjat ranting, ada cabang-cabangnya gitu rantingnya. Terus dipanjat satu, panjat yang kedua, tetapi belum sampai di atas cabangnya patah. Tetapi untung sekali rantingnya masih tegak, manjat lagi. Nah, ketika kesulitan seperti itu, maka si kancil berusaha menolong si kambing untuk menarik
rantingnya, ditariklah rantingnya. Nah, ditarik rantingnya, si kambing menggigit cabang itu, menggigit cabang ini, ditariklah oleh si kancil. Gitu. Wah, berat sekali. Kancil yang kecil, kambingnya agak besar. Badannya kebetulan juga gemuk, maka berat sekali. Ditariklah si kambing. Nah, belum sampai di permukaan, si kambing jatuh lagi. Wah, sulit juga. Ditarik lagi. Nah, ditarik lagi, akhirnya sampai ke permukaan. Baru ketika kedua kakinya menggapai permukaan sumur, nah disitulah si kambing baru bisa meloncat. Nah, akhirnya selamatlah si kambing dari sumur. Nah, itulah perjuangan si kambing dan si kancil. Tetapi pelajaran apa yang harus kita dapat dari cerita ini anak-anak? Ada hikmah yang positif, ada juga hikmah yang negatif. Hikmah yang negatifnya apa? Yaitu tadi, tidak pernah berpikir dengan apa yang akan dilakukan. Mestinya harus sebelum melakukan sesuatu, berpikirlah dahulu. Nah, itu yang negatif. Hikmah yang positif apa? Dua teman ini saling membantu. Walaupun si kancil tadi sudah selamat, tidak membiarkan temannya celaka di dalam sumur. Ya, itulah dongengan Paman Sam kali ini. Mudah-mudahan minggu depan ya masih tetap dalam buku ini, karena buku ini masih banyak. Nanti Paman Sam carikan judulnya yang menarik lagi. Yang penting Paman Sam selalu pesan pada anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.